Halo guys, saya Fadil Fikri Bowo dari kelompok 2. Kali ini kami akan mereview film yang pernah booming pada masanya. Yaitu yang pertama ada film Laskar Pelangi, yang kedua itu ada film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Kali ini saya bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Dulianto dan yang kedua ada Mas Dika. Hai. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pertanyaannya. Untuk Mas Dulianto, terkait film Laskar Pelangi sendiri Mas, apa pendapat Mas Dulianto terkait film Laskar Pelangi? Untuk Laskar Pelangi sendiri, menurut saya film tersebut sangat-sangat bagus. Apalagi ditonton oleh anak-anak yang masih berpendidikan, karena film tersebut mengandung di mana dia mendorong penonton untuk tetap semangat dalam menempuh pendidikan apapun nanti halangannya, baik itu latar belakang ekonomi ataupun apapun itulah. Oke, berarti kita harus tetap semangat ya untuk menempuh pendidikan, walaupun kita terkait kesusahan ekonomi, terkait masalah keluarga, broken home atau sejenisnya lah, Ya. kita harus tetap semangat menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Tinggi-tingginya, benar sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, coba nih Mas ceritakan terkait alur film tersebut Mas. Untuk alur film Laskar Pelangi sendiri itu dimulai dari sebuah SD di Belitung yang bernama Muhammadiyah Botang. Di situ hanya terdapat 9 siswa, yang dimana dari pemerintah sendiri mengharuskan minimal 10 orang agar dapat sekolah tersebut beroperasi atau terus berjalan. Nah, di situ sendiri para guru-guru bingung untuk mencari siswa tambahannya agar dapat mempertahankan berdirinya sekolah tersebut. Tak lama datanglah satu anak yang bernama Harun tersebut. Nah, dia itu datang dengan karena di desa, jadi dia tidak diperbolehkan oleh orang tuanya, sampai kejar-kejaran sama orang tuanya dan akhirnya diperbolehkan. Berarti si Harun itu berawal dari ketidakbolehan orang tua terkait sekolah di situ ya? Ya betul, karena Harun sendiri memiliki keterbatasan, Mas. Itu keterbatasannya seperti apa itu? Keterbatasan dalam hal berbicara atau tunanetra ya? Kasarannya. Ya kasarannya seperti itu. Oh, Pokoknya dia kekurangan. Kekurangan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari film tersebut? Untuk nilai-nilai tersendiri kita dapat mengambil yaitu di mana kita saling bekerja sama dalam apapun itu kita harus tetap bekerja sama, karena kita tergolong namanya juga manusia, tergolong makhluk sosial yang dimana membutuhkan bantuan orang lain. Di adegan tersendiri ada salah satu adegan di mana mereka mengikuti lomba cerdas cermat, dan di situ mereka bekerja sama untuk membagi, ada bagiannya yang di ilmu pengetahuan, ada yang di matematika atau untuk khusus hitung-hitungan, dan itu sendiri terbukti dapat membawa mereka untuk menjuarai cerdas cermat tersebut. Jadi juara. Nah, terkait kerjasama nih Mas, pastinya kan ada sebuah keharmonisan sendiri nih. Nah, dari pertanyaan selanjutnya, dari film tersebut, bagaimana keharmonisan itu bisa terwujud? Untuk keharmonisan tersebut bisa terjadi, menurut saya peran pentingnya ada di guru mereka, Mas. Dimana guru mereka sendiri tidak menekankan pada materi, tetapi melalui akidah atau agama, karena latar belakangnya dia SD Muhammadiyah ya, Mas. Dan terkadang juga guru mereka itu mengajak mereka untuk belajar keluar ruangan. Jadi para siswa-siswa yang tergolong masih anak-anak kan suka untuk belajar di luar ruangan, dia merasa asik gitu, Mas. Iya. Jadi dengan belajar di luar ruangan bisa kayak menimbulkan suasana yang harmonis ya. Iya. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, terkait pesan dan kesan. Apa sih pesan dan kesan terkait film tersebut Mas? Untuk kesan dari film Laskar Pelangi sendiri itu lebih condong ke pesan di pendidikan, Mas. Jadi dimana kita sendiri sebagai warga Indonesia harus
berpendidikan atau wajib memiliki hak untuk berpendidikan. Jadi kita sebagai warga Indonesia tuh wajib memang ya untuk berpendidikan ya, terkait Berhak, Mas. iya berhak, malah berhak ya, Ya. terkait untuk gimana prospek kita ke depannya, Ya. tujuan kita mau kuliah, mau kerja, mau jadi bos, kita perlu pendidikan terlebih dahulu. Sangat penting itu, Mas. Iya, siap. Nah, pertanyaan dari saya ini Mas, apakah masih worth it terkait film tersebut untuk ditonton saat ini Mas? Untuk saat ini sendiri menurut saya worth it untuk sampai kapanpun itu, karena film tersebut sendiri bisa memberi motivasi atau dorongan kepada kita lebih pentingnya lagi untuk berpendidikan atau dapat mendorong semangat kita untuk berpendidikan, Mas. Wah, ternyata masih worth it ya Mas? Masih Pendapat sangat. dengan saya ini Mas. Untuk selanjutnya, kami akan mereview film tentang Cahaya dari Timur, Beta Mualaku bersama dengan Mas Dika. Tanpa basa-basi ini Mas, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa pendapat Mas Dika terkait film tersebut Mas? Kalau pendapat saya terkait tentang film Cahaya dari Timur ini, film Cahaya dari Timur ini itu menceritakan tentang perjuangan anak untuk menggapai mimpinya menjadi seorang pemain sepak bola profesional, Mas. Film ini juga menurut saya juga film terbaik sih, bagus pokoknya, karena film ini juga memperoleh Piala Citra itu penghargaan film nasional, Mas. Oh, pernah masuk kancah nasional ya? Iya. Oh iya. Film terbaik, the best. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa sih nilai-nilai yang dapat kita ambil dari film tersebut Mas? Dari film Cahaya dari Timur ini kita dapat mengambil nilai-nilai kemanusiaan, pertemanan, semangat untuk mencapai cita-cita, Mas. Iya. Berarti lebih cenderung semangat menggapai mimpi ya Mas? Iya, Kan semangat menggapai semua mimpi. orang juga punya mimpi masing-masing ya Iya, Mas? betul. Apalagi itu tuh kejadian latar belakangnya itu di tengah konflik yang telah terjadi di warga lokal. Iya. Oh, ada pertengahan konflik ternyata. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari film tersebut bagaimanakah kolaboratif itu bisa terwujud? Nah, ini tuh filmnya kan tentang meraih cita-cita ya. Iya. Dalam film ini tuh ada berbagai macam latar belakang. Iya. Yang rata-rata mereka itu di kalangan ekonomi ke bawah. Jadi untuk beli sepatu saja pun mereka nggak bisa. Untuk beli jajan pun mereka harus membantu orang tua. Untuk kolaboratifnya sendiri, mereka mempunyai cita-cita. Cita-citanya mereka adalah menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Bagaimana mereka menjadi seorang pesepak bola profesional? Mereka selalu berlatih setiap hari dengan tepat waktu. Otomatis kan kita kerjasama kita dengan teman-teman kita kan menjadi terjaga. Oh, berbentuk sebuah chemistry. Iya, chemistry, ya, berawal betul. dari chemistry. Oke. Dengan menjaga kedisiplinan dari tepat waktu itu loh. Iya. Dengan berlatih bersama, bermain bersama, akan membentuk sebuah lingkaran pertemanan yang kuat. Iya, seperti itu Mas. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, apa sih pesan-kesan film tersebut Mas? Untuk pesannya sendiri, kalau kita mempunyai cita-cita, sejauh apapun cita-cita itu kita tuh harus mengejarnya. Entah kita dari latar belakang orang yang nggak punya, orang menengah, orang kaya, kita harus tetap mencapai tujuan kita. Jangan sampai kok kita mempunyai tujuan, kok kita gara-gara kita orang yang inilah itulah, yuk kita udah nyerah aja gitu. Jangan seperti itu. Ini harus tetap menyerah dan tetap pantang menyerah ya. Pantang menyerah, iya. Bukan menyerah nih. Bukan, iya. Diralat ya. Pantang menyerah. Terus juga ada pesan yang menyampaikan bahwa ada konflik kan di permainan sepak bola ini, terus mereka tuh ketika berkonflik itu mereka kalah. Oh, Tapi ketika konfliknya itu dikesampingkan oleh ego merekanya tuh dikesampingkan, mereka malah jadi menang. Ini kan mengartikan bahwa kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan dengan tim, berarti kita itu harus bersatu, nggak boleh berpecah belah. Harus menyampingkan ego, menjaga kekompakan salah menjaga satunya. kesempakan, Iya. ya. Dan intinya kita harus kompak dan tetap menjaga
tali hubungan. Jangan sampai ada permasalahan pribadi. Siap. Permasalahan pribadi itu harus dikesampingkan. Sebaiknya kalau ada masalah pribadi dikesampingkan dan diselesaikan setelah pertandingan tersebut Iya, ya Mas. betul, Betul. Siap. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, apakah masih worth it Mas terkait film tersebut untuk ditonton? Sangat-sangat worth it. Karena dengan adanya generasi yang muda ini, kita diharapkan untuk mencapai mimpi yang tinggi untuk membangun Indonesia. Wah, seperti itu Mas jawaban yang sangat baik sekali dari Mas Dika. Terima kasih. Sekian podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku host pamit undur diri. Selamat siang untuk